Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai jantung dan pembuluh darah. Langsung saja kita masuk ke jantung. Darah dapat mengalir ke seluruh tubuh karena di dalam tubuh kita terdapat organ yang berperan sebagai pemompa darah. Organ ini kita sebut sebagai jantung. Jadi jantung ini adalah organ pemompa darah. Ingat, jangan sampai lupa bahwa organ pemompa darah pada tubuh yaitu jantung. Jantung terdiri atas 4 ruangan. Oke, ini saya ubah dulu pulpennya biar nampak. Ini ya, ada 1, 2, 3, dan 4. Jangan sampai lupa nih bahwa jantung itu memiliki 4 ruangan. Oke, yang pertama ini kita sebut sebagai serambi kiri. Saya ubah dulu pulpennya. Oke, yang pertama kita sebut sebagai serambi kiri. Pak, angkanya boleh saya ubah nggak Pak? Ini 2, ini 1, ini 3, ini 4, boleh. Bebas ya. Jadi tidak mesti ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Tidak mesti. Jadi terserah kalian mau ngeletakinnya. Mau di sini 3, mau di sini 2, nggak masalah. Tapi ini sebagai contoh saja saya menuliskannya. Bahwa yang pertama ini adalah serambi kiri. Untuk yang kedua ini kita sebut sebagai serambi kanan. Dan yang ketiga ini kita sebut sebagai bilik kiri. Dan yang keempat kita sebut sebagai bilik kanan. Untuk nama ilmiahnya, serambi itu adalah atrium. Nih ya, jangan sampai lupa. Nama ilmiah dari serambi itu adalah atrium. Sedangkan untuk bilik kita namakan sebagai ventricle. Agar tidak terbalik urutan antara serambi dan bilik, bahwa serambi itu letaknya di bagian atas, sedangkan bilik letaknya di bagian bawah. Dan jangan juga sampai terbalik, yang mana kiri, yang mana kanan. Ingat, yang sebelah sini ya, yang ini itu sebelah kiri, sedangkan yang ini nih itu adalah sebelah kanan. Jangan sampai terbalik. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk bagian kiri nih ya, baik itu serambi kiri maupun bilik kiri, darahnya itu kaya akan oksigen. Nah, ingatnya untuk sebagian kiri jantung ini, darahnya kaya akan oksigen. Saya singkat ya, O2, oksigen. Ini juga O2. Dan juga darahnya bersih. Nah, jangan sampai lupa nih, untuk bagian kiri, yaitu serambi kiri maupun bilik kiri, darahnya itu kaya akan oksigen dan bersih darahnya. Sedangkan untuk bagian kanan ya, baik itu serambi kanan maupun bilik kanan, darahnya itu kaya akan karbon dioksida. Nah, ini jangan sampai terbalik nih ya. Dan juga darahnya ini relatif kotor. Kalau kiri ini bersih dan mengandung oksigen, kalau kanan ini mengandung karbon dioksida dan relatif kotor darahnya. Yang berikutnya, dinding bilik jantung, ya, bilik nih, dindingnya ini lebih tebal dibandingkan serambi. Ini nampak sekali nih ya, perbedaan ketebalannya, bahwa bilik ini lebih tebal dibandingkan serambi. Hal ini dikarenakan bilik jantung bertugas untuk memompa darah ke luar jantung. Jadi alasan mengapa dinding bilik ini lebih tebal dibandingkan serambi, dikarenakan bilik ini bertugas untuk memompa darah ke luar jantung. Oke, kita lanjutkan lagi. Bilik kiri nih ya, memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, ini saya tambahkan lagi nih. Oke, saya beri garis lagi. Ini ke seluruh tubuh. Saya singkat ST. ST artinya seluruh tubuh. Jadi bilik kiri bertugas untuk memompa darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan bilik kanan nih ya, saya garis lagi, bertugas untuk memompa darah menuju ke paru-paru. Saya singkat sebagai P saja. Nah, oke, inilah bagian-bagian jantung beserta fungsinya. Oke, kita lanjutkan ke mekanisme cara kerja jantung. Jadi mekanismenya ini terbagi menjadi 3 proses. Kita langsung saja masuk ke proses yang pertama. Proses yang pertama ini kedua serambi mengembang. Saya singkat saja ya. 2 serambi mengembang, SM. SM artinya 2 serambi mengembang. Nih ya.
baik itu serambi kiri maupun serambi kanan mengembang dua-duanya. Yang terjadi apa? Nah, yang terjadi ini saya bedakan menjadi dua macam, yaitu ada yang sebelah kiri dan ada yang sebelah kanan. Saya bahas yang sebelah kiri terlebih dahulu. Untuk sebelah kiri, ketika serambi kiri ini mengembang, yang terjadi darah dari paru-paru, saya singkat DP ya. DP artinya darah dari paru-paru, mengalir menuju ke serambi kiri. Serambi kiri saya singkat sebagai SK. SK ini artinya serambi kiri. Jadi ketika serambi kiri ini mengembang, yang terjadi darah dari paru-paru menuju ke serambi kiri. Jadi misalkan nih, ini paru-paru ya. Nah, paru-paru, nanti darah dari paru-paru ini akan mengalir menuju ke serambi kiri. Oke, darah mengalir menuju ke serambi kiri melalui yang namanya vena pulmonalis. Nah, saya singkat VP ya, vena pulmonalis. Oke, kita lanjutkan ke sebelah kanan. Ini nggak cukup nih, saya tulis di sini saja. Kanan, KN. Nah, oke, untuk yang sebelah kanan, ketika serambi kanan ini mengembang, yang terjadi darah dari seluruh tubuh. Saya singkat sebagai DST. DST. Darah dari seluruh tubuh menuju ke serambi kanan. Saya singkat sebagai SK. SKN ya. SKN itu artinya serambi kanan. Jadi darah dari seluruh tubuh mengalir menuju ke serambi kanan melalui vena cava. Nah, ini saya singkat VK ya, vena cava. Nah, seperti inilah proses yang pertama. Saya ulang, untuk serambi kiri. Ketika serambi kiri ini mengembang, yang terjadi darah dari paru-paru akan mengalir menuju ke serambi kiri melalui vena pulmonalis. Sedangkan untuk serambi kanan, ketika serambi kanan mengembang, yang terjadi darah dari seluruh tubuh akan mengalir ke serambi kanan melalui vena cava. Nih ya, ini dari serambi kiri nih, dari paru-paru menuju ke serambi kiri. Kalau dari serambi kanan, nah ini darah dari seluruh tubuh nih mengalir menuju ke vena cava. Nah, ini namanya vena cava ya. Sedangkan ini namanya vena pulmonalis. Nih ya, mengalir menuju vena cava dan masuk ke serambi kanan. Begitu juga nih yang sebelah kiri nih, mengalir masuk ke vena pulmonalis menuju ke serambi kiri. Nah, seperti itulah yang proses pertama. Untuk proses yang kedua, di sini saja nih saya tulisnya. Untuk proses yang kedua yaitu bilik. Jadi proses yang pertama itu jantung, proses yang kedua itu adalah bilik. Jadi proses yang kedua ini, serambi ini nanti menguncup nih. Nah, mengerut ya. Ketika mereka berdua mengerut, maka yang terjadi darah dari serambi ini akan masuk ke bilik. Nah, ini saya tuliskan serambi mengerut. Mengerut atau menguncup saja. Menguncup. Maka yang terjadi darah tersebut masuk ke bilik. Nah, ini adalah proses yang kedua. Proses yang pertama itu dari serambi, proses yang kedua itu dari serambi ke bilik. Sedangkan proses yang ketiga, nah ini ya, proses yang ketiga ini kita bedakan lagi nih antara kiri dan kanan. Satu sisi saja. Proses yang ketiga. Saya tinjau kiri terlebih dahulu. Jadi untuk sebelah kiri, ketika bilik kiri itu menguncup ya, menguncup BKM, M saja ya, BKM ini artinya bilik kiri menguncup, maka yang terjadi darah dari bilik ya. Ini saya hapus dulu. Oke. Singkat BKM ya. Maka yang terjadi adalah darah dari bilik kiri akan diedarkan ke seluruh tubuh. Saya singkat ST. Nah, seluruh tubuh ya. Jadi ketika bilik kiri menguncup, yang terjadi adalah darah dari bilik kiri
akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui yang namanya aorta. Aorta. Nah, ini namanya nih aorta nih ya. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya sebelah kanan. Oke, untuk yang sebelah kanan ya, saya singkat sebagai BKNM. BKNM artinya bilik kanan menguncup. Oke, darah dari bilik kanan BKN ya, BKN itu bilik kanan akan diedarkan atau akan dialirkan ke paru-paru. Paru-paru saya singkat sebagai P. Oke, lewat mana dia nih? Dia melewati yang namanya arteri pulmonalis. Ini ya, saya singkat AP. Ini namanya arteri pulmonalis. Sedangkan ini namanya aorta. Aorta. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah suatu saluran yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Nah, itulah fungsi dari pembuluh darah. Berdasarkan fungsinya, pembuluh darah terbagi menjadi 3, yakni ada pembuluh nadi yang nama ilmiahnya ya. Yang nama ilmiahnya itu adalah arteri. Lalu pembuluh balik kita sebut sebagai vena dan pembuluh kapiler. Oke, kita lanjutkan lagi ke pembuluh darah. Tepatnya yaitu pembuluh nadi. Atau nama ilmiahnya ini adalah arteri. Jadi arteri ini merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung. Nah, itulah fungsi dari pembuluh nadi atau arteri. Arteri dibedakan menjadi 2, yaitu ada aorta, nih ya, atau di bahasa Indonesianya itu adalah pembuluh nadi besar, dan yang berikutnya ada arteri pulmonalis atau bahasa Indonesianya ini adalah pembuluh nadi paru ya. Aorta ini maksud saya aorta ini mengalirkan darah yang mengandung oksigen dan darah-darah bersih. Sedangkan arteri ini karbon dioksida. Jadi ya, aorta ini nanti akan mengalirkan darah dari bilik kiri ya, yang kaya akan oksigen dan darah bersih menuju ke seluruh tubuh. Nah, itulah fungsi aorta ke seluruh tubuh, saya singkat ST saja. ST. Ini fungsi si aorta. Sedangkan untuk si arteri pulmonalis, dia sebagai saluran untuk mengalirkan darah dari bilik kanan menuju ke paru-paru. Oke, kita lanjutkan ke pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik atau vena ini merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Kalau arteri itu keluar jantung, kalau vena ini masuk ke dalam jantung. Seperti arteri, vena juga dibedakan menjadi 2. Ada vena cava, nih ya, ada vena cava, dan yang berikutnya itu ada vena pulmonalis. Nah, ini ya, vena pulmonalis. Nah, ini nih, vena pulmonalis. Ini adalah vena cava. Oke, untuk vena pulmonalis ini mengandung darah yang dialirkannya itu mengandung oksigen. Sedangkan vena cava mengandung karbon dioksida. Jadi, vena pulmonalis ini fungsinya sebagai saluran untuk mengalirkan darah dari paru-paru. Misalnya kan ini paru-paru nih ya. Misalkan dialirkan menuju vena pulmonalis masuk ke serambi. Nah, inilah fungsi vena pulmonalis sebagai saluran untuk mengalirkan darah dari paru-paru menuju ke serambi kiri, di mana darahnya ini darah bersih mengandung oksigen. Sedangkan vena cava fungsinya sebagai saluran untuk mengalirkan darah dari seluruh tubuh. Misalkan nih seluruh tubuh nih, ya.
Jadi vena cava ini fungsinya untuk mengalirkan darah maksud saya sebagai saluran untuk mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju ke serambi karena darahnya ini mengandung karbon dioksida dan relatif kotor. Nah, itulah fungsi dari pembuluh balik atau vena. Selanjutkan perbedaan antara arteri dan vena. Tempatnya ya. Untuk arteri tersembunyi di dalam tubuh. Sedangkan vena ini dekat dengan permukaan tubuh, tampak kebiru-biruan. Bisa kalian lihat dengan kasat mata nih. Yang warnanya kebiru-biruan, nah itulah pembuluh vena. Lalu dinding pembuluhnya untuk arteri tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan vena tipis dan tidak elastis. Lalu yang berikutnya aliran darah. Untuk pembuluh nadi atau arteri dia meninggalkan jantung. Sedangkan vena kebalikannya menuju jantung. Untuk pembuluh nadi terasa nih denyutannya nih. Ya bisa kalian lihat kalau berdenyut-denyut tuh, nah itu pembuluh nadi. Sedangkan vena ini tidak terasa denyutannya. Untuk katupnya ya pembuluh nadi ini hanya ada satu pada pangkal jantung. Sedangkan vena ini banyak di sepanjang pembuluh. Ingat ya, jangan sampai terbalik nih. Lanjut, untuk pembuluh nadi, darah yang keluar itu memancar. Nah, ini ya. Sedangkan untuk pembuluh balik atau vena, darahnya tidak memancar. Oke, kita lanjutkan yang terakhir nih, pembuluh darah nih, yaitu pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini merupakan pembuluh darah yang paling halus dan langsung terhubung dengan sel-sel tubuh. Dindingnya hanya terdiri dari selapis sel dan sedemikian sempitnya, sehingga sel-sel arahnya dapat lewat satu persatu. Pembuluh kapiler juga menghubungkan antara pembuluh nadi terkecil dengan pembuluh vena terkecil. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.